Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik ayyuha al-ikhwatul kiram, kita masuk hadis yang ke-21. Seperti biasa kita bacakan dulu hadisnya. Qala al-muallif hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfal minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang ada di bawah mata kaki minal izari berupa sarung, finnar, letaknya di mana? Neraka. Rawahul Bukhari. Nah, ini baru hadisnya riwayat siapa? Bukhari. Biasa kan muttafaqun alaih. Ini Bukhari. Jadi riwayat Muslim enggak meriwayatkan dengan lafal seperti ini, tidak ada. Cuman apa? Imam Bukhari. Baik, kita masuk ke syarah sedikit di sini. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang umatnya, melarang para sahabatnya dan secara umum seluruh umatnya untuk menjulurkan pakaian mereka, baik jubahnya, baik sarungnya, baik celananya di bawah mata kaki. Sampai beliau mengatakan ma asfal minal ka'bain, apapun yang ada di bawah mata kaki, kedua mata kaki, enggak boleh. Minal izar berupa pakaian, mau sarung, mau jubah, mau celana, finnar, letak di api neraka. Makanya usahakan kita itu kalau sudah mempelajari agama Islam tidak ada masalah cingkrang, walaupun di luar sana mungkin dianggap asing. Kalau sekarang insya Allah sudah jarang orang nganggap asing yang cingkrangan, karena sekarang hatta orang-orang pebisnisnya, bisnismen di luar sana itu rata-rata mereka itu apa? Cingkrang sekarang, karena lebih nyaman, lebih tenang, lebih bersih. Bahkan disebutkan oleh Umar sendiri, fahuwa anqa wa atqa, fa innahu anqa li thawbik wa atqa li qalbik. Angkat celana engkau jangan di bawah mata kaki, karena itu membuat hati kita lebih bersih, dan kedua pakaiannya lebih apa? Bersih. Orang kalau pakaiannya di bawah mata kaki, celananya biasanya kotor. Biasanya lagi lebih parah lagi robek celananya. Makanya ada di samping tumit, bawah tumit itu kan banyak yang sobek gara-gara apa? Isbal. Jadi jangan isbal. Nggak usah. Untuk apa isbal? Walhamdulillah, ana dari dulu sejak santri dulu males isbal. Males, walhamdulillah. Karena secara fitrah kita nggak mau meletakkan itu di bawah mata kaki. Itu kata para ulama. Taib. Apakah isbal ini khusus laki-laki? Wanita boleh isbal? Wanita juga nggak boleh isbal. Wanita nggak boleh apa? Isbal. Tapi walaupun wanita juga nggak boleh isbal, tapi batasan isbalnya wanita itu berbeda dengan laki-laki. Jadi wanita juga diharamkan untuk isbal, laki-laki juga sama, tapi batasannya berbeda. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzur ila man jarra thawbahu khuyala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat seseorang man jarra thawbahu khuyala, yang mana dia itu menjulurkan pakaiannya dalam kondisi apa? Sombong. La yanzurullah, Allah enggak mau lihat seseorang man jarra thawbahu, dia yang julurkan pakaiannya di bawah mata kaki dalam kondisi apa? Sombong. Maka para sahabiat, para wanita dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa yasna'na nisa' bidhuyulihinna. Terus gimana para wanita
ya akan nampak tumit mereka kalau seandainya di bawah mata kaki pakaian mereka. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibra, turunkan dari mata kaki satu apa? Jengkal. Satu jengkal apa kata para sahabat? Idan inkasyafat aqdamuhunna, kalau satu jengkal ya Rasulullah juga nampak kaki mereka. Apa kata Nabi? Idan yurkhina dhira'an wa la yazidna alaih, kalau begitu maksimal satu apa? Hasta, dan nggak boleh lebih dari satu hasta. Makanya wanita-wanita yang dia itu di pelaminan ketika menikah, yang pakaiannya ekornya itu panjang, baju pengantin yang panjang sampai digotong, itu hukumnya haram, masuk ke hadis apa? Isbal para wanita. Jadi santri jangan sampai isbal, karena itu masuk larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mepet-mepet. Ustaz, kalau mata kaki ini celananya di sini boleh enggak? Ngapain mepet-mepet? Di atasnya sekalian. Makanya ana udah cerita juga di sini. Ada salah satu ustaz kami dulu di pondok ngomong, "Ustaz, kenapa celana ana digunting? Kan ini kan nggak sampai bawah mata kaki, cuman segini." Apa kata ustaznya? Bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Dia kata ustaznya canda. Ya pendidikan ustaznya ke kita itu alhamdulillah termasuk tegas. Jadi jangan sampai kita itu meletakkan di bawah mata kaki gara-gara ada larangannya. Dan insya Allah lebih bersih kok. Insya Allah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum, para malaikat akan terus mendoakan untuk salah seorang dari kalian, madama fi musallah, selama dia masih berada di tempat solatnya, alladzi shalla fi, yang mana dia salat di situ, malam yuhdits, selama dia tidak hadas, enggak kentut, dia tetap di situ. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat mengatakan, ya Allah, ampunkanlah untuk fulan, ya Allah, sayangi si fulan. Rawahul Bukhari. Jadi ngafalnya itu enak, antum ngafalnya hadis ini karena sudah tersusun. Hadis riwayat siapa? Bukhari. Tapi perhatikan di sini, masya Allah tabarakar rahman. Ini fadilah untuk kita itu intidharus salati ba'das salat. Mungkin kelas 1 mutawasid sudah hafal hadis itu ya, sudah pernah dipelajari. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku kabarkan kepada kalian amal yang mengangkat pahala tinggi dan juga menghapuskan apa? Dosa-dosa. Salah satunya kata Nabi kita Muhammad SAW, intidharus salati ba'da salat fadzalikumur ribat. Nunggu salat setelah salat. Contoh kita nunggu Isya setelah salat apa? Maghrib. Ngapain kajian? Jadi ketika kita kajian dari ba'dal maghrib sampai ba'dal Isya, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah untuk fulan. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Itu untuk orang yang nunggu selama tidak apa? Hadas. Jadi saran anak, kalau antum ternyata kentut di kajian nggak sengaja, tuh orang nggak dengar, nggak ada baunya. Kalau kita itu tidak langsung wudu, rugi. Karena malaikat itu syaratnya mendoakan kita ketika kita nunggu ba'da shalah itu kalau kita tidak apa? Hadas.
Itu kata para ulama. Jadi kalau sudah kentut segerakan. Makanya ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, lan yuhafidh 'ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Hadath wudu, hadath wudu, hadath wudu itu jarang bisa dikerjakan oleh banyak orang kecuali orang yang beriman. Wallahu alam bissawab. Baik, hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku semuanya masuk apa? Surga. Semuanya. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat istitsna, membuat pengecualian. Semua umat saya yang ngaku Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka semua masuk surga. Naam. Tapi apa? Illa man aba. Yang enggak masuk surga orang-orang yang enggan. Loh, pertanyaannya sekarang, ada enggak orang yang enggan masuk surga? Antum tanyakan semuanya. Engkau mau masuk surga? Mau. Engkau mau masuk surga? Mau. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Loh, pada kaget. Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Rasul SAW, emang ada yang enggan? Kalau kita tanya semua mau masuk surga, mau. Tapi ternyata dalam Islam bukan klaim semata. Kalau orang cuman mengklaim, ngaku-ngaku gampang, ana mau masuk surga gampang. Tapi apa wujud nyatanya? Apa hakikatnya? Makanya orang yang cuman mau ngaku masuk surga tapi tidak mengamalkan Islam, itu orang yang enggan hakikatnya. Makanya kata Nabi SAW, man ata'ani, orang yang taat sama saya, yang saya perintahkan dia kerjakan, yang saya larang dia cegat, dakhalal jannah. Dia masuk apa? Surga. Nah, ini dia mau masuk surga. Tapi wa man asani, siapa yang membangkang terhadap perintah saya perintahkan dia enggak kerjakan, saya larang dia malah kerjakan, faqad aba, maka hakikatnya dia enggan masuk ke dalam surga walaupun klaimnya saya mau masuk surga. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, dalam Islam itu tidak menganggap klaim semata. Orang yang berbuat bid'ah, contohnya maulid Nabi SAW, apa kata mereka? Cinta Nabi. Tapi ternyata kata Nabi SAW, setiap amalan ibadah yang dibuat-buat, maka itu apa? Menyimpang. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi kalau cuman klaim, orang gampang ngeklaim, mudah untuk mengklaim. Maka ada pepatah mengatakan kullun wadda'i waslan bi Laila, semua itu ngaku cinta Laila, walakin Laila la tuqirru lahum bidzak, tapi Laila itu enggak mengakui cinta mereka. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Orang pengen masuk surga, surga enggak mau dia itu masuk ke dalam surga. Surganya enggak mau, enggan surganya. Maka ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai kita cuman mengklaim. Makanya kata Nabi kita, kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngaku cinta Allah, pengen masuk surga, pengen mendapatkan kenikmatan surga, syaratnya fattabi'uni, ikuti syariat saya. Jangan buat syariat baru, jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam
bissawab. Jadi itu hadis yang adim. Jadi jangan sampai tertipu sama klaim belaka. Naam, wallahu alam. Hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi," kalau seseorang mengucapkan kepada saudaranya, "Ya kafir," engkau kafir, sini. Padahal dia muslim, li akhihi, untuk saudara semuslim. Dikafir-kafirkannya orang. Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kekafiran tadi itu akan kembali ke salah satu dari keduanya. In kana kama qala wa illa raja'a alaihi. Kalau memang betul apa yang dia ucapkan dia ini kafir, ya sudah betul kafir. Tapi kalau enggak betul, dia muslim, dikatakan kafir, maka apa? Maka kembali kepada orang mengucapkannya. Jadi jangan mudah-mudahan untuk mengkafirkan orang. Fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir. Ini yang terjadi sama orang-orang Khawarij. Khawarij ini orang yang mengkafirkan orang lain dengan mudahnya. Orang berbuat salah dikafirkan. Seperti zaman kita sekarang ini wujud nyatanya itu ISIS, Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, Daesh atau ISIS. Itu larangan besar untuk gampang mengkafirkan orang. Walhamdulillah pemimpinnya udah meninggal, Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi sudah meninggal, walhamdulillah. Itu gampang mengkafirkan, bahkan sesama muslim sendiri ditumpaskan darahnya sama mereka. Karena dia mudah sekali kafir, 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 kafir. Yang mana syarat untuk mengkafirkan tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua ada mawani'. Mawani' ini pencegahnya. Mungkin dia nggak tahu hukumnya. Dan juga belum disampaikan iqamatul hujjah, belum disampaikan oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya halal. Itu belum disampaikan. Maka jangan seperti itu. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan sampai mudah ngomong. Ini juga sama dibawa ke yang lain. Munafik sini, nggak boleh. Fulan itu munafik gitu, nggak boleh. Tapi kalau kita ngomong sifat kemunafikan ada sama dia karena suka bohong, boleh. Sifat kekafiran ada pada dia, boleh. Tapi kalau ngomong kafir, munafik, hukumnya haram. Kalau dia tidak terbukti dia ini orang munafik, orang kafir, balik kekafiran kepada diri kita. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang, memunafikkan orang, atau mengucapkan dhal, engkau sesat engkau, atau mubtadi', ahli bid'ah, engkau ahli bid'ah. Itu enggak mudah. Karena banyak sekali orang mungkin berbuat kebid'ahan karena ada ketutupan dengan hal-hal, ya ada syubhat di situ. Kalau disampaikan iqamatul hujjah, insyaallah dia faham, maka enggak boleh kita katakan hal-hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, hadis yang ke-25. Ini tentang masalah taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lallahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajadaha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala asyaddu faraha, lebih senang dengan taubat seorang hamba, min ahadikum bidhalatihi, daripada bahagianya seseorang ketika menemukan kendaraannya hilang kemudian ditemukan kembali. Masya Allah.
Motor dicuri itu zaman kita sekarang mudah nggak untuk balik? Kayaknya susah. Kayaknya susah. Mobil dicuri kayaknya susah untuk kembali. Susah. Motor, na'udzubillah, ada CCTV terpampang, ada apa dan sebagainya. Tapi ternyata proses tuh ribet. Na'udzubillah. Hilang kendaraan kita. Minimal motor hilang itu na'udzubillah berat bagi seluruh umat Islam. Berat sekali. Hilang motor. Tapi ternyata ketika kita menjumpai motor itu kembali kepada kita, senangnya Masya Allah. Ana nggak mungkin. Ana nggak yakin satu orang tidak bahagia dengan motor yang hilang ketemu kembali. Kayaknya sulit dia untuk nggak bahagia. Pasti senang. Alhamdulillah. Itu pasti. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah asyaddu faraha. Allah tuh lebih bahagia dengan taubat seorang hamba yang kembali kepada Allah. Dia berbuat maksiat dan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Taubat dia. Allah lebih bahagia daripada kalian bahagia ketika menemukan kendaraan kalian yang awalnya sudah apa? Hilang. Makanya Masya Allah Tabarakalrahman, kalau kita itu berbuat salah, jangan putus asa. La taqanatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Oh, kita dulu pernah mencuri. Oh, dulu kita pernah judi, kita pernah zina, kita pernah minum khamar, pernah narkoba, pernah apa. Tapi apa kata Allah? La taqanatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau seandainya Masya Allah Tabarakalrahman, syariat taubat kita itu sama seperti syariatnya, taubatnya umat Nabi Musa alaihi salam, udah meninggal kita semua. Bagaimana cara taubatnya Nabi Musa untuk umatnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innakum zalamtum anfusakum. Terus bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalian telah berbuat salah, kalian buat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bari'ikum. Kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syaratnya diterima taubat? Faqtulu anfusakum. Kalian wajib bunuh diri kalian sendiri. Kalau itu diterapkan di zaman kita sekarang, awal balik udah meninggal kita. Karena kata para ulama, umat kita ini sekarang dengan banyaknya fitnah dunia, mungkin awal balik sudah ngantongin dosa itu seabrek-abrek, na'udzubillah. Apalagi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu berbuat salah. Makanya kalau kita berbuat salah itu cukup taubat, jangan diulangi. Tapi taubat ini, kalau kita bertaubat dan taubat kita itu taubat nasuha, Allah pasti senang. Tapi syaratnya taubat apa? Nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian dengan taubat nasuha, taubat yang enggak diulangi lagi. Kalau taubat ngulang lagi, taubat ngulang lagi, taubat ngulang lagi, istilah kita taubat apa? Sambel. Taubat main-main. Insyaallah taubat, insyaallah taubat. Ulangi lagi. Ini apa taubat? Sambel. Makanya na'udzubillah, orang ketika udah minum khamar, orang ketika sudah berzina, dia sengaja cuman main-main aja. Ana udah taubat, cuman main-main aja, dia enggak ngakuin itu, na'udzubillah. Beda kalau memang dia itu memang betul-betul tobat, pasti Allah tolong, pasti. Tapi kalau ketika dia itu main-main sama Allah, yang ditakutkan Allah itu tidak menerima apa? Tobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita itu merasa sempit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi mengatakan, afwan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat saya mendahulukan amarah saya. Jadi yang duluan ini rahmat Allah dibandingkan amarah Allah. Allah marah, Allah marah. Allah murka, Allah murka. Allah mengadab. Tapi ternyata inna rahmati, rahmat saya
sabaqat ghadabi, lebih dulu dibandingkan amarah saya. Jadi kalau kita langsung bertaubat kepada Allah, kita mengucapkan astagfirullah, ana yakin tidak mungkin Allah enggak terima. Wallahil adzim. Apalagi nama Allah satu aja, dari kata maghfirah, dari kata ampunan. Berapa nama Allah? Di kata ampunan. Pertama, surat apa? Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ghafir. Apa arti ghafir? Pengampun. Terus la ghaffarun. Allah tuh ghaffar. Apa ghaffar? Maha pengampun. Terus innallaha ghafurur rahim. Ghafur, pengampun. Ghafir, ghaffar sama ghafur. Itu menunjukkan bahwasanya ampunan Allah itu luas. Rahman, dari kata rahmat loh ya. Ada dua, Rahman sama Rahim. Allah tuh rahmatnya luas sekali. Jadi jangan kita persempit. Ada orang na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ketika dia maksiat, dia nggak mau lagi untuk berdoa kepada Allah, untuk hati ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah, malu. Ada orang kayak gitu. Makanya kata Sufyan mengatakan langsung dengan tegas, la yamna'anna ahadakum minad du'a ma yara min nafsi minat taksir. Jangan sampai salah seorang kalian tidak mau berdoa, meminta ketetapan hati, dimudahkan untuk terus taat kepada Allah. Jangan sampai kalian tuh malu untuk berdoa kepada Allah gara-gara melihat diri dia banyak dosa. Fa innallah, sesungguhnya Allah ajaba da'wah syarri khalqihi, karena Allah itu telah mengabulkan permintaan makhluk yang paling buruk. Siapa? Iblis. Ketika iblis membangkang kepada Allah, tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam, enggak mau sujud, bermaksiat kepada Allah, terpaksa harus diturunkan. Apa kata iblis? Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Hidupkan saya sampai hari kebangkitan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Iya, engkau saya berikan waktu kehidupan sampai mereka dibangkitkan hari kiamat. Kalau iblis saja dikabulkan langsung permintaannya, apalagi muslim yang sholat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini istilahnya merasa bahwa rahmat Allah itu sempit bagi kita. Jangan sampai terbesit sedikit. Wallahu a'lam. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidaklah masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Jadi orang nggak akan masuk surga sampai beriman, dan iman orang itu nggak akan sempurna sampai saling mencintai. Apa kata beliau? Awala adullukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu hal. Idza fa'altumu, kalau kalian kerjakan, tahabbtum, kalian akan saling cinta. Apa kata beliau? Afshus salama bainakum, tebarkan salam sesama kalian. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Insyaallah antum perhatikan di sini. Syarat orang itu beriman, syarat orang itu masuk surga harus apa? Beriman. Makanya ada sekarang duat ala abwabi jahannam. Ada dai-dai penyuruh kepada pintu jahannam. Apa kata mereka? Semua agama sama.
Orang yang nyembah sapi tetap masuk surga. Orang nyembah patung tetap masuk surga. Orang nyembah ini masuk surga, nyembah ini masuk surga. Semua agama sama kata dia. Islam, mau agama Yahudinya, mau agama Konghucunya, itu kata mereka sama semua. Semuanya sama-sama masuk surga. Padahal kata Nabi, orang yang dia itu masuk surga syaratnya apa? Beriman. Hatta tu'minu, sampai beriman. Kalau dia nggak beriman kepada Allah, bahwa si Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Kalau Tuhan yang Maha Esa kan Maha Esa itu Maha Satu, tunggal. Dia masih mengatakan, oh sapi juga Tuhan, ini Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Ini kan namanya apa? Tuhan yang istilahnya berjumlah, bukan cuma satu. Maka dia itu nggak akan masuk ke dalam apa? Surga. Taib. Apa kata Nabi? Wala tu'minu hatta tahabbu, dan iman kalian tidaklah sempurna hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Makanya na'udzubillah, kalau orang suka bawaannya ribut terus, kata para ulama, hada yadullu ala qillatil iman. Ini nunjukkan imannya apa? Rendah. Imannya itu tipis. Yadullu ala dunuwil iman. Iman itu rendah gitu loh. Kalau bawaannya suka apa? Ribut. Sama A ribut, sama B ribut, sama C ribut, terus ribut. Itu kata para ulama menunjukkan imannya itu rendah. Tapi gimana cara kita agar terus saling mencintai? Kata beliau, afsus salama bainakum. Mudah, tebarkan salam sesama kalian. Dan wallahil adzim, ana bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita lagi bertengkar, kalau mengucapkan salam, langsung kekesalan kita sama orang tuh langsung apa ya, langsung hilang, sirna. Syaratnya apa? Nebarkan salam. Mudah nyampaikan salam. Tapi kalau enggak, kita lagi marah sama orang, habis marahin orang, marahin A, marahin B, marahin C, jangan habis itu langsung sudah nggak mau salam wala kalam, nggak ngajak salam, nggak mengucapkan salam, nggak diajak berbicara, itu nggak boleh, nggak bagus. Nabi SAW marah sama sahabatnya, habis itu beliau SAW menebarkan apa? Salam. Harus kayak gitu. Itu akhlak Nabi kita SAW. Jadi usahakan tebarkan salam. Alhamdulillah Pak, antum di sini bersama para santri, insya Allah antum akan dapati santri-santri itu sering mengucapkan salam. Ana yakin insya Allah. Jadi di sini biahnya biah yang saling menyayangi, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Syuf, Jumat itu Jumu'ah. Hada yaumul Jumu'ah, bukan Jum'ah, Jumu'ah. Wa Ramadhanu ila Ramadhan, mukaffiratu ma bainahunna idza istunibatil kabairu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya. Jadi antara salat 5 waktu, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, wal jumu'ati ilal jumu'ah, dan jarak antara Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadhanu ila Ramadhan, dan jarak antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, terdapat penghapus-penghapus dosa yang banyak sekali. Tapi syaratnya ada apa? Idza stunibatil kabair, selama bukan dosa besar.
Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Enggak apa-apa lah korupsi 271 triliun. Lagi rame kan. 271 triliun satu hari kalau dikeluarkan 1 M itu 80 tahun itu. Satu hari 1 M. Itu kan gimana itu? Karena nggak sampai habis pikir, naudzubillah. Ada orang korupsi 271 triliun. Ih. Naudzubillah. Orang-orang korupsi ngambil hartanya dengan mudahnya, naudzubillah. Kata dia nggak apa-apa korupsi, yang penting sebagiannya disedekahkan. Nggak apa-apa korupsi, yang penting sholat 5 waktu. Nggak apa-apa korupsi, yang penting sholat Jumat. Padahal maling uang dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Ngambil uang orang itu dosa besar. Nggak bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu, nggak bisa dihapuskan dengan sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, nggak bisa dihapuskan dengan puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena kata Nabi, mukaffiratu ma bainahunna, dosa kalian dihapuskan. Caranya apa? Idza sunibatil kabair, kalau bukan dosa besar. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi orang ini banyak bermudah-mudahan. Oh, nggak apa-apa ngambil duit rakyat, yang penting kita haji. Haji gimana? Yang penting kita kasih anak fakir miskin, anak yatim, na'udzubillah. Ini salah. Kalau dia tahu hadis ini, nggak akan diterima oleh Allah. Karena kenapa? Hadis Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah nggak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Kalau yang haram-haram tuh Allah nggak akan terima. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita ini dihapuskan dosanya, syaratnya bukan dosa besar. Kalau dosa kecil tuh banyak. Dosa kecil tuh banyak sekali, banyak nggak terhitung. Contoh, tati'ul waqt, menyanyiakan waktu. Itu termasuk dosa kecil yang sering terjadi sama kita. Banyak sekali. Itu kata para ulama. Satu jenis itu aja udah bisa sampai berapa masalah yang ada di kita. Bisa dihapuskan dengan apa? Sholat 5 waktu. Bisa dihapuskan dengan puasa Ramadan dan sholat Jumat. Dan itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, baik. Wallahu a'lam. Makanya antum tahu, mencela orang, menyakiti hati orang dan sebagainya, dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Apalagi sampai orang tuh nggak ridho, nggak mau dimaafkan, nggak bisa. Kata para ulama, yang dihapuskan ini selama dosa kecil. Yang kedua, selama dosanya hubungannya sama siapa? Allah. Sama makhluk nggak bisa. Hatta dianggap itu hal yang sepele, tetap nggak bisa sampai kita minta maaf. Apa dalilnya? Disebutkan anna imra'atan tudhkar 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang wanita disebutkan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Dia ini banyak sholatnya, rajin sholatnya, sedekahnya banyak, puasanya rajin, terus seperti itu. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi kebiasaannya suka ganggu tetangga dengan apa? Lisannya yang buruk. Komentar Nabi, hiya finnar. Letaknya di mana? Neraka. Sholatnya gak bisa menghapuskan dosa dia ganggu tetangga dia, gak bisa, karena dia belum dimaafkan sama siapa? Tetangga. Makanya kata para ulama, puasa juga sama, gak bisa menghapuskan dosa dia yang berkaitan dengan orang lain sampai memang dia itu dimaafkan. Makanya syaratnya ini dosa dihapuskan itu selama, yang di sini loh ya, di hadis ini, selama dosa apa? Kecil. Yang kedua, selama tidak berkaitan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ke-28.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa apa? Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib, salat apa? Salatul lail, salat malam. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Baik. Antum perhatikan di sini. Nabi SAW ketika mengatakan afdalus siyam, puasa yang paling afdal setelah Ramadan, puasa Muharram. Syawal dengan Muharram mana lebih afdal? Muharram. Sya'ban dengan Muharram mana afdal? Muharram. Puasa Senin Kamis sama Muharram mana afdal? Muharram. Makanya bulan Muharram jangan sampai kita nggak puasa. Tanggal berapa puasa Muharram? Aslinya tanggal 10 Muharram. Ternyata ketika Nabi SAW puasa Muharram di tanggal 10 Muharram, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, dzaka yaumun tu'azzimuhul yahud. 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh orang-orang apa? Yahudi. Dan Nabi SAW tuh nggak suka kalau meniru orang apa? Kafir, Yahudi baik Nasrani. Nabi nggak suka. Ketika Nabi tahu ternyata 10 Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La in ishtu, seandainya aku masih hidup fil amil mukbil, di tahun berikutnya. Ini ada firasat dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya beliau itu nggak akan dipanjangkan umurnya sampai tahun depan. Nabi ada firasat ke sana. Tapi kalau seandainya aku masih hidup, maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La asumanna tasi, niscaya aku akan puasa di tanggal 9 Muharram. Ternyata belum sampai bulan Muharram, Nabi sudah apa? Meninggal. Insyaallah. Nabi sudah apa? Meninggal. Apa kata para ulama? Mana lebih tepat, puasa 10 Muharram atau 9? Dua-duanya. Karena 10 Muharram kita kerjakan sesuai dengan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi, karena Nabi berbuat. Tanggal 9 juga sama, sunnah apa namanya? Qauliyah, sunnah ucapan, karena Nabi sudah mengucapkan. Jadi kata para ulama, walaupun Nabi belum kerjakan puasa 9 Muharram, bukan berarti nggak disunnahkan untuk kita puasa 9 Muharram. Disunnahkan tetap, karena ada sunnah qauliyah, ada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh silahkan. Itu namanya sunnah qauliyah. Jadi sunnah itu ada 3. Sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi kerjakan. Yang kedua sunnah apa? Qauliyah, sunnah yang Nabi ucapkan. Sunnah. Walaupun Nabi nggak kerjakan, tetap sunnah. Contohnya, ana sering sampaikan ke antum, azan. Azan ini sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi SAW. Pertanyaannya, Nabi pernah nggak azan? Nabi pernah nggak azan untuk manggil orang sholat? Pernah nggak? Nggak pernah. Nabi nggak pernah azan SAW. Nabi nggak pernah kumandangkan azan di waktu sholat untuk manggil orang, nggak pernah SAW. Nabi itu cuman ngajarkan orang apa? Azan. Itu pun dalam bentuk mimpi. Sahabatnya mengabarkan ke Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak pernah azan. Renang, berenang, sunnah bukan? Berenang, sunnah Nabi SAW. Pertanyaannya, Nabi pernah nggak berenang? Di Mekah ada nggak laut? Nggak ada. Medina ada nggak laut? Nggak ada. Padang pasir semuanya. Laut nggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti
Renang ini bukan sunnah Nabi. Nabi betul nggak pernah kerjakan, tapi dalam bentuk sunnah qauliyah, sunnah ucapan. Apa kata Nabi? Allimu auladakum ar-rimayata wasibaha. Ajarkan anak-anak kalian untuk memanah. Yang kedua untuk berenang. Ajarkan. Nah, itu dia. Jadi sunnah 9 Muharram itu sunnah Nabi. Walaupun Nabi nggak pernah kerjakan, tapi itu sunnah Nabi dalam bentuk qauliyah. Yang ketiga sunnah takririyah, sunnah persetujuan. Contohnya apa sunnah persetujuan? Bilal bin Rabah, setiap kali beliau radhiyallahu taala anhu wudu, apa yang beliau kerjakan? Ngapain beliau? Bilal bin Rabah habis wudu, beliau ngapain? Salat. Nabi SAW bertanya, "Ya Bilal, fa inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah, fa akhbirni bi arja 'amalin 'amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, aku dengar suara sendal engkau di surga. Kasih tahu ke saya amalan yang paling engkau cintai di dalam agama Islam, yang kau kerjakan, apa itu? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma tatahhartu, tidaklah aku tuh bersuci illa shallaitu ba'dahu rak'atain, kecuali aku salat setelahnya 2 rakaat. Namanya salat sunnah ba'dal wudu, kata para ulama. Nabi nggak pernah ucapkan, Nabi nggak pernah kerjakan, kerjakan, tapi awalnya dari takririyah, dari persetujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu alam bisawab, itu sunnah takririyah. Nah, taib yang ke-29. Taib afwan. Wa afdalu salati ba'dal fardhah, dan salat yang paling utama setelah salat wajib apa? Salat malam. Makanya jangan sampai tinggalkan salat malam walaupun witir 1 rakaat. Witir sebelum tidur lah paling afdal. Kalau kita memang kira-kira nggak bakal bisa bangun lagi, witir 1 rakaat. Kata Nabi kita Muhammad, "Autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, witirlah kalian." Dan bahkan termasuk aib seorang penuntut ilmu tidak salat witir. Itu aib besar. Padahal cuma 1 rakaat. Aib. Para ulama, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam hadran wala safaran, baik ketika mukim ataupun safar, nggak pernah beliau tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu salat malam, minimal witir 1 rakaat pun jadi. Autiru ahlul Quran 1 rakaat. Nah, wallahu alam. Taib, yang hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man taba qabla an tadlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat, maksudnya hari kiamat, taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Rawahu Muslim. Ini untuk orang yang hidup di akhir zaman. Oke, Masya Allah Rahman. Kalau bisa jangan berharap hidup itu menjadi orang paling akhir. Ana mau lihat Dajjal, ana mau lihat Ya'juj dan Ma'juj, ana mau lihat matahari terbit dari barat. Dia nggak tahu ternyata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fa inna sa'ata la taqumu illa ala syirril khalq. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali untuk makhluk yang paling jelek. Makanya kalau bisa mati sebelum matahari terbit dari barat. Di sini Nabi sebutkan syarat sahnya taubat kita selama belum tegaknya hari kiamat. Gimana kalau kondisi kita ini belum hari kiamat? Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat lain,
malam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawanya belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan enggak diterima oleh Allah. Makanya insyaallah Firaun taubat enggak? Firaun di akhir hayatnya taubat enggak? Taubat Firaun. Antum kalau mau lihat taubatnya Firaun, disebutkan Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Taubatnya Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kisah taubatnya Firaun di akhir hayatnya. Allah mengatakan wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami berikan Bani Israel jalan untuk melewati apa? Laut. Laut apa itu? Al-Bahrul Ahmar, laut merah. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Diikutilah ini Bani Israel oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mau zalim sama siapa? Bani Israel. Wa adwa, dan benci sekali sama Bani Israel. Mau ditangkap, mau dihabisin. Nyusul jadi Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharq. Ternyata ketika Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam melewati Laut Merah tadi, Allah tutup apa? Lautnya yang terbelah jadi. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Apa kata Fir'aun? Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah. Tidak ada apa? Ilah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Dan saya termasuk muslim. Sak penake dewe. Ini kata siapa? Firaun. Jibril dengar itu, langsung diambil tanah pasirnya laut, langsung disumpel sama apa? Malaikat Jibril untuk nggak diulangi. Tapi terucap sama Firaun. Fadassa fihi turab. Langsung diambil turab, pasir ditutup. Saking bencinya malaikat Jibril dengarkan itu. Tapi nyawa sudah di kerongkongan. Udah lihat malaikat dia, langsung mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku ini muslim. Enggak Allah terima taubatnya. Makanya apa kata Allah? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Engkau udah membangkang, engkau termasuk orang merusak. Pada hari ini nunajjika bi badanika, kami abadikan tubuh engkau. Ini kata Allah, kami abadikan tubuh engkau, enggak akan busuk. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk jadi pelajaran untuk orang-orang generasi setelah engkau. Makanya sekarang Fir'aun ini masih bisa nggak kita lihat tubuhnya? Masih. Apakah hancur tubuhnya Fir'aun? Enggak, Allah abadikan. Wallahil adzim. Ini ayat 1400 tahun yang lalu turun. Sampai sekarang masih apa? Masih ada ayatnya. Padahal yang namanya Musa itu SM, sebelum Masehi, sebelum lahirnya siapa? Isa alaihi salam. Itu sudah lama, masih kekal sampai sekarang. Siapa? Fir'aun. Kalau istilah kita jadi apa? Mumi. Jadi mumi, diabadikan oleh Allah, karena Allah yang memang mau mengabadikan untuk jadi pelajaran agar tidak merusak di atas muka bumi. Nah, kasusnya terucap oleh siapa? Fir'aun. Taubat dia nggak diterima. Orang minum khamr, kecelakaan. Pas kecelakaan udah di kerongkongan, tiba-tiba mengatakan aku taubat. Di kerongkongan ini nggak diterima. Ini kasus seperti siapa? Fir'aun.
Makanya jangan sampai kita ini taubat ketika kondisinya sudah nyawa di kerongkongan. Ada orang meninggal ketika dia tuh di tempat diskotiknya. Ada video itu dulu. Viral gitu kan, di mana-mana ada videonya. Runtuh ini. Bam, dari lantai 2, lantai 3-nya. Hancur. Dan itu na'udzubillah ngeri sekali kondisinya. Allah a'lam. Jadi taubatlah sebelum apa? Dan Masya Allah ya, sekarang kita ngomong wah ana masih muda, ana masih muda. Sekarang banyak orang meninggal masih muda. Banyak. Karena termasuk tanda hari kiamat, kata Nabi kita Muhammad SAW, inna min asyrati sa'ati mautul fajr. Termasuk tanda hari kiamat itu mati secara apa? Tiba-tiba, masih sehat bugar, masih muda. Umur tuh kita nggak nyangka dia bakal meninggal. Itu banyak. Mautul fajr. Jadi jangan dikira anak masih muda, masih sehat dan sebagainya, tiba-tiba sudah meninggal. Enggak nyangka saja, enggak nyangka. Itu banyak. Tapi hadis yang ke-30 terakhir. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, juzzu syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzus syawarib, cukurlah kumis, potonglah kumis. Potonglah apa? Kumis. Wa arkhul liha, peliharalah apa? Jenggot. Khaliful majus, selisih apa? Majusi. Rawahu Muslim. Baik. Ketika Nabi SAW mengatakan juzus syawarib wa arkhul liha, potonglah kumis dan peliharalah jenggot, ingat yang perlu kita ketahui, pelihara jenggot a'ful liha, bukan tumbuhkan jenggot. Ini orang banyak salah faham. Belilah wak doyo sunnah Nabi, biar tumbuhnya apa? Biar jenggot itu tumbuh, kata dia. Promosi barang dagangan mengatasnamakan sunnah Nabi. Kalau ada, itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu apa yang ada dipelihara, bukan numbuhkan jenggot. Karena kata Nabi, arkhul liha atau aful liha, pelihara jenggot. Apa yang ada dipelihara. Bukan sunnahnya itu numbuhkan pakai apa dan sebagainya, minoxidil, wak doyok dan sebagainya. Tapi kalau antum mau boleh, tapi bukan sunnah Nabi SAW. Nggak berpahala. Berpahala itu apa yang ada dipelihara, gitu. Wa qasus syawarib au juzus syawarib, potonglah apa? Kumis. Sekarang dibalik, orang tuh banyak kumisnya tebel, jenggotnya tipis. Kadang-kadang tokoh agama yang gitu, kumis tebel, jenggot klimis. Ternyata menghina orang yang berjenggot. Dia lupa ternyata jenggot ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi. Antum tahu agama selain Islam, ada banyak orang Nasrani menghinakan orang-orang Muslim yang berjenggot. Dulu mereka mengatakan yang berjenggot teroris, yang berjenggot kambing dulu. Ini orang-orang kafir yang mengucapkan. Mereka nggak sadar bahwasanya yang namanya Nabi Isa berjenggot. Mereka sendiri yang gambar. Antum pernah nggak masuk ke rumah orang Nasrani? Di dinding mereka itu ada apa? Bingkai foto, lukisan apa? Isa. Lihat Isa berjenggot nggak? Jenggot. Nggak ada Isa digambarkan klimis tuh, nggak ada. Berjenggot. Nabi Musa sama. Nabi Musa orang Yahudi berjenggot. Mereka itu lupa yang menghinakan jenggot-jenggot dan sebagainya. Nabi Harun berjenggot enggak? Bahkan lebat. Antum tahu ketika Nabi Musa alaihi salam berkholwat kepada Allah berapa malam? Arba'ina lailah, 40 malam. Ketika Nabi Musa bermalam berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala 40 malam, Nabi tinggalkan kaumnya.
Nabi jadikan siapa yang jaga Bani Israel? Siapa? Nabi Harun. Pas pulang-pulang Nabi Musa setelah berkhulwat, apa yang terjadi? Kaumnya buat patung sapi, ijil, patung sapi. Dijadikan apa? Tuhan. Langsung marah Nabi Musa terhadap Nabi Harun, langsung dijambak jenggotnya sama rambutnya karena panjang. Para nabi itu panjang rambutnya. Nabi Muhammad panjang, Nabi Isa panjang, Nabi Musa panjang. Diambil, dijambak rambutnya Musa sama jenggotnya Musa. Apa kata Nabi Harun? La ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati. Ya Musa, jangan jambak rambut saya, jangan jambak apa? Jenggot saya. Karena Nabi Harun enggak salah, sudah disampaikan itu perbuatan apa? Syirik, masih dikerjakan sama Bani Israel. Itu memang bebalnya, na'udzubillah. Bebal Bani Israel, na'udzubillah. Kayak orang Yahudi itu bebal, susah untuk diatur. Makanya kita lihat kondisi sekarang ini, banyak orang-orang itu malah dibalik, melihara kumis, motong jenggot. Dan ini bukan sunnah Nabi kita SAW. Jadi kumis itu dipotong, jenggot dipelihara. Tapi ingat gini, yang perlu kita ketahui, kumis itu bukan dicukur sunnahnya. Yang paling afdalnya, sunnah dicukur sunnah, tapi yang afdalnya bukan dicukur, digunting. Jadi sunnah fitrah yang perlu kita ketahui, kumis itu digunting, bulu ketiak itu dicabut, bulu kemaluan itu dicukur. Kata Nabi kita Muhammad SAW, qasus syawarib, potong apa? Kumis. Qas, potong apa? Kumis. Itu afdalnya. Tapi kalau antum mau cukur boleh. Wanatful ibti, dan cabut bulu ketiak. Natf itu cabut. Antum cukur boleh, tapi afdalnya apa? Cabut. Wal istihdad, cukur bulu kemaluan. Itu afdalnya. Tapi kalau antum mau cabut, bolehlah. Cuman kalau anak nggak tahan, nggak bisa. Sama kayak bulu kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, anak semua rata-rata dicukur. Rata-rata. Bulu ketiak anak nggak bisa, nyabut itu nggak bisa, nggak tahu sakit. Kalau antum bisa, foto. Kawan anak punya kawan, kumis pun dikinin, tap, nggak ada masalah. Bulu kaki sama dia bulu betis nih, cabut sama dia, tap. Yusuf Dahabi namanya, tap, biasa. Satu bulu kemaluan. Anak kalau bulu kemaluan cabut aja, tap. Iya, kok bisa kata dia. Itu mungkin ada nggak tahu ya, mungkin Allah kasih mungkin sesuatu hal yang nggak pada umumnya manusia. Tapi kalau kita secara umum tuh sakit. Bulu kumis saja kalau antum cabut sakit nggak? Sakit. Bulu hidung, kadang-kadang hidung kita panjang tuh, cabut tetap langsung mau nangis gitu, saking sakitnya. Tapi itu terjadi sama sebagian orang, nggak sakit apa-apa. Makanya wallahu alam, sunnahnya itu kalau kumis digunting, kalau bulu ketiak itu dicabut, kalau bulu kemaluan itu dicukur. Tapi kalau antum mau umumkan semuanya, maksudnya disamakan, digeneralkan, nggak ada masalah. Dicukur semua atau dicabut semua atau digunting semua, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi usahakan jenggot itu dipelihara, jangan dipotong. Dan juga alhamdulillah jenggot ini termasuk apa ya? Wibawa. Jenggot ini wibawa. Nampak wibawa itu ada. Ana dulu dakwah tuh dari 19 tahun umur. 19 tahun tuh ana udah ngisi kajian di Jakarta. Umur 19 tahun. Kok bisa mereka nerima ana? Wallah alam, mungkin dikiranya ini anak orang tua gara-gara ada jenggotnya. Pas ditanya, "Ustaz, umur antum berapa?" 19. Masya Allah, kata mereka. Anak kira antum ini udah berapa tahun, Ustaz? Masih 19, ya Allah. Masih muda sekali, kata dia. Anak bilang terbantu sama jenggot, Pak. Kalau anak nggak ada jenggot, mungkin antum nggak mau denger anak kajian. Karena terbantu sama apa? Jenggot. Jadi jenggot ini termasuk pembawa wibawa, na'am, sahih.
Jadi jangan sampai jenggot itu antum cukur, itu jangan. Rapikan boleh, boleh. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau sudah satu genggam kita rapikan, itu boleh. Ketika umrah itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-31 sampai ke 40 insyaallah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.